Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Maulana El Yakin dari kelas 1F jurusan Psikologi Islam di UIN 1 Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang pengertian hadis sahih, hasan, dan dhaif. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju materi yang pertama. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat Islam setelah Al-Quran. Akan tetapi perlu diketahui bahwa pada dasarnya Nabi Muhammad tidak pernah memerintahkan para sahabatnya untuk menuliskan perkataan, perbuatan, ataupun ketetapannya. Baru setelah Nabi Muhammad SAW wafat, mulai dikumpulkan apapun yang bersumber dari Nabi melalui proses yang sangat ketat. Dalam perkembangannya tidak jarang pula ditemukan hadis-hadis palsu yang tidak bersumber pada Nabi Muhammad SAW. Tapi dikatakan seolah-olah dari Nabi. Oleh karena itu, para ulama yang ahli meneliti hadis dan paham benar sanad maupun matanya mengelompokkan hadis berdasarkan kualitasnya. Penggolongan hadis tersebut diantaranya yang pertama, hadis sahih. Secara etimologi, kata sahih artinya sehat. Kata ini merupakan antonim dari kata sakim yang artinya sakit. Bila digunakan untuk menyifati badan, maka makna yang digunakan adalah makna hakiki atau yang sebenarnya. Tapi bila digunakan di dalam hadis dan pengertian-pengertian lainnya, maka maknanya hanya bersifat kiasan atau majas. Hadis yang bersambung sanadnya atau jalur periwayatannya melalui penyampaian para perawi yang adil, dhabit, dan para perawi yang semisalnya sampai akhir jalur periwayatan tanpa adanya suzud dan juga tanpa ilat. Bersambung sanadnya artinya masing-masing perawi mengambil hadis dari perawi di atasnya secara langsung dari awal periwayatan hingga ujung akhir periwayatan. Perawi yang adil, seorang perawi yang disebut adil jika memenuhi kriteria yang pertama muslim, baligh, berakal, tidak fasik, dan juga tidak cacat muruah wibawanya di dalam masyarakat. Para ulama bisa menyebut kata sahih ini sebagai lawan dari kata sakim untuk sakit. Maka hadis sahih secara bahasa adalah hadis yang sehat, selamat, benar, sah, sempurna, dan tidak sakit. Secara istilah menurut Subi Al-Salih, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabit hingga bersambung kepada Rasulullah SAW atau kepada sanad terakhir berasal dari kalangan sahabat tanpa mengandung syad atau kejanggalan ataupun ilat atau cacat. 5 macam kriteria hadis sahih yaitu yang pertama sanadnya bersambung, yang kedua para periwayatnya adil, yang ketiga para periwayatnya dhabit, yang keempat terhindar dari syad, dan kelima terhindar dari ilat. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani memahami hadis sahih mengikuti ulama hadis sebelumnya. Beliau cenderung mendefinisikan hadis sahih mengikuti dengan definisi hadis sahih menurut Imam Ibnu Al-Salah, yaitu hadis yang didasarkan kepada Nabi yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabit, diterima dari periwayat yang adil dan dhabit hingga sampai akhir sanad dan tidak ada syad atau kejanggalan dan tidak mengandung ilat atau cacat. Itu beliau dalam menilai hadis sahih terlihat dari dalam salah satu kitabnya yang berjudul Tamamul Minnah fi Talik Al-Fiqhus Sunnah. Dalam kitab tersebut tertuang pedoman-pedoman pokok yang harus diketahui oleh setiap orang yang berkepentingan dengan penguasaan ilmu hadis. Yang kedua, pengertian hadis hasan. Hadis hasan dalam bahasa Arab bertuliskan al-hadis al-hasan adalah tingkatan hadis yang ada di bawah hadis sahih. Menurut Imam Tirmizi, hadis hasan adalah hadis yang tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran, dan informasinya tidak kabur, serta memiliki lebih dari satu sanad. Selain itu, menurut Abdul Karim, hadis hasan juga merupakan hadis yang diriwayatkan oleh rawi terkenal dan disetujui keakuratannya oleh sebagian besar pakar hadis, yang tingkatannya berada di bawah hadis sahih dan berada di atas hadis dhaif. Syarat-syarat hadis disebut hasan secara keseluruhan hampir sama dengan syarat-syarat hadis sahih. 5 syarat hadis hasan yaitu periwayat sanad bersambung, diriwayatkan oleh rawi yang adil, diriwayatkan oleh rawi yang hafalannya kuat atau dhabit, tetapi tingkat kehafalannya masih di bawah rawi hadis sahih. Tidak bertentangan dengan hadis dengan rawi yang tingkat dipercaya lebih tinggi atau Al-Quran, tidak terdapat cacat,
Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang yang adil, yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya, tidak cacat dan tidak ganjil. Imam Tirmizi mengartikan hadis hasan sebagai berikut. Tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta atau pada matanya tidak ada kejanggalan atau syad, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain dari uraian di atas, maka dapat difahami bahwa hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya atau kurang kesempurnaan dari hafalannya. Di samping itu pula hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya atau ketebitannya berada di satu tingkat di bawah perawi hadis sahih. Perbedaan hadis sahih dan hasan terletak pada kedebitannya. Jika hadis sahih tingkat debitnya harus tinggi, maka hadis hasan tingkat kedebitannya berada di bawahnya. Contohnya seperti hadis hasan adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr bin Alqamah dari Salamah dari Abu Hurairah. Dalam hadis ini, hadis dikategorikan hasan dikarenakan Muhammad bin Amr bin Alqamah dikenal tingkat hafalannya yang tidak luar biasa. Yang ketiga, pengertian hadis dhaif. Sebuah hadis dhaif bisa dikatakan dhaif apabila tidak memenuhi 3 syarat, sebagaimana hadis sahih dan hadis hasan. Sanad hadis dhaif ini terputus, perawinya tidak memiliki daya ingatan kuat, dan matanya terdapat ilat. Pembagian hadis sahih dan hasan. Ahli hadis membagi hadis-hadis menjadi 2 macam, yaitu hadis sahih li zati dan hadis sahih li ghairi. Para ulama hadis juga membagi hadis hasan menjadi dua macam, yakni hadis hasan li zati dan hadis hasan li ghairi. Dan yang terakhir adalah status kehujanan hadis sahih dan hadis hasan. Yang pertama, kehujanan hadis sahih. Para ulama sependapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujah untuk menetapkan syariat Islam. Namun mereka berbeda pendapat apabila hadis kategori ini dijadikan untuk menetapkan soal-soal akidah. Perbedaan di atas berpangkal pada perbedaan penilaian mereka tentang faedah yang diperoleh dari hadis ahad yang sahih, yaitu apakah hadis semacam itu memberi faedah qat'i sebagaimana hadis mutawir, maka hadis-hadis tersebut dapat dijadikan hujah untuk menetapkan masalah-masalah akidah. Akan tetapi yang menganggap hanya memberi faedah zanni, berarti hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujah untuk menetapkan soal ini. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat sebagai berikut. Yang pertama, menurut sebagian ulama bahwa hadis sahih tidak memberi faedah qat'i sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk menetapkan soal akidah. Yang kedua, menurut An-Nawawi bahwa hadis-hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim memberikan kaidah qat'i. Ketiga, pendapat Ibnu Hazm bahwa semua hadis sahih memberikan faedah qat'i tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh kedua ulama di atas atau bukan, jika memenuhi syarat kesahihannya adalah sama dalam memberikan faedahnya. Yang kedua, kehujanan hadis hasan. Sebagaimana hadis sahih, menurut para ulama hadis bahwa hadis hasan, baik hasan li zati maupun hasan li ghairi, juga dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu hukum, harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka dalam soal penempatan rutbah atau urutannya yang disebabkan oleh kualitas masing-masing. Baiklah, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata dalam pengucapan materi pada kesempatan kali ini. Saya Wildan Maulana Ainul Yakin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.